Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai loop pada Python. Yang pertama adalah for loop. Banyak objek pada Python merupakan iterable. Artinya, kita dapat mengiterasi setiap elemen yang berada di dalam objek tersebut. Contohnya, kita dapat mengiterasi setiap elemen di dalam list, karakter pada string, tuple, ataupun di dalam dictionary. Kita dapat menggunakan for loop untuk mengeksekusi kode program pada setiap proses iterasi. Ini adalah sinteks untuk for loop pada Python. Kita ambil contoh, misalkan ada suatu objek bernama list1 memiliki anggota berupa list yang memiliki nilai 4, 5, dan 6. Lalu di bawahnya kita tulis for i in list1, titik 2, print i. Yang diberi huruf merah adalah keyword yang pada Python untuk mengeksekusi perintah for loop. Ingat bahwa kita harus memberikan indentasi. Sedangkan untuk huruf i setelah kata kunci for, Anda bisa menggantinya dengan variabel apa saja. Selanjutnya, output dari proses looping tersebut adalah 4, 5, 6 yang berjajar. Untuk memahami konsep ini, mari kita praktek dengan menggunakan Jupyter Notebook. Mari kita masuki contoh pertama, yaitu iterasi pada list. Misalkan kita memiliki suatu objek, yaitu contoh list yang memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tanda kurung seperti biasa, bukan tanda kurung kurawal. Enter. Selanjutnya, kita ingin mengiterasi semua elemen yang ada di dalam list tersebut, yaitu for x in contoh list print x. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan Anda ingin menggantinya dengan huruf lain, misalkan ABC, lalu Anda print ABC, maka hasilnya akan sama. Mari kita ambil contoh lain, misalkan Anda ingin memprint suatu string, maka akan kita tulis, kita copy paste, for ABC in contoh list, Anda ingin menulis misalkan hi. Maka dia akan menulis 5 kali. Nah, menulis 5 kali ini karena elemen di dalam contoh list memiliki anggota 5. Sehingga dia akan mengiterasinya 5 kali. Kita akan melanjutkan contoh kedua, yaitu kita ingin mengiterasi hanya angka genap saja. Misalkan kita memiliki contoh list 2, ya, list 2 yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Execute. Untuk mengiterasi angka genap, Anda harus mengingat kembali mengenai operator modulo. Kita akan mereview kembali untuk operator tersebut, misalkan 21 modulo 5, maka jawabannya adalah 1. Karena 21 dibagi 5 memiliki sisa angka 1. Sedangkan jika 20 modulo 5, maka hasilnya adalah 0 karena tidak memiliki sisa. Fungsi modulo ini dapat kita gunakan untuk mengambil elemen yang genap pada objek list 2. Mari kita tulis for loop-nya, for x in list 2, titik 2, if x modulo 2 sama dengan 0, yang berarti habis dibaginya, lalu print x. Selanjutnya execute, maka yang muncul hanyalah angka genap. Kita pun bisa memasukkan angka ganjil, misalkan dari perintah yang sebelumnya, kita tambahkan conditional statement else, print, jadi selain angka yang habis dibagi dengan 2, kita akan menggunakan string formatting yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Angka ganjil, titik 2, tanda kurung greeting, tutup kembali.
Selanjutnya kita execute. Nah, ininya tanda petik di belakangnya hilang. Kita ambil satu saja, soalnya di depan kita udah punya satu. Kita execute. Hasilnya adalah seperti ini. Angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan angka 2, 4, 6, 8, 10 adalah angka genap. Selanjutnya kita akan mengambil contoh untuk penjumlahan dari semua bilangan yang ada di dalam list tersebut. Misalkan kita memiliki contoh list yang pertama, yaitu yang memiliki angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu list total awalnya adalah 0. Selanjutnya kita tulis for X in contoh list, titik 2, list total sama dengan list total ditambah X. Selanjutnya print list total. Dalam kurung, sini, enter. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pada mulanya, list total memiliki angka 0. Ketika list pertama dimulai, for X in contoh list, berarti dia turun ke bawah. X yang pertama adalah angka 1. Maka list total sama dengan 0 ditambah 1. Maka selanjutnya di sini akan 1. Lalu, ketika pada proses iterasi kedua, maka X di sini menjadi angka 2. Lalu, list totalnya sebelumnya adalah 1, karena tadi 0 sudah berubah menjadi 1, lalu dia tambah 2, maka hasilnya 3. Dan seterusnya hingga total dari penjumlahannya adalah 15. Selain itu, jika Anda ingin mengetahui hanya hasil akhirnya, maka posisi indentansi tersebut harus sejajar dengan for, seperti ini. Ketika kita mengeksekusinya, maka yang muncul adalah hanya angka 15. Karena ada di dalam looping sehingga setiap proses looping akan selalu update nilainya. Sedangkan jika Anda menyimpan indentansi perintah print tersebut sejajar dengan for, maka dia akan mengeksekusinya setelah proses iterasi selesai. Selain itu, operasi aritmatika list total plus X dapat kita gantikan dengan tanda plus sama dengan. Contohnya adalah seperti ini. List total plus X. Nah, tanda plus sama dengan tersebut adalah menggantikan peran list total plus. Sehingga jika kita mengeksekusinya, nilainya akan sama. Sebagai best practice, biasanya untuk proses iterasi looping tersebut, sebagian besar programmer mungkin lebih memilih dengan menggunakan plus sama dengan, karena lebih simple. Selanjutnya adalah proses looping pada string. Misalkan kita memiliki contoh string sama dengan apa kabar. Selanjutnya, for huruf di dalam contoh string, titik 2, print huruf. Maka hasilnya akan mengiterasi karakter di dalam string tersebut, termasuk spasi kosong, yaitu A, P, A, spasi kosong, K, A, B, A, R. Selain itu, kita pun dapat mengeksekusinya secara langsung. Maksudnya adalah kita langsung tulis apa kabar tersebut setelah kata kunci in. Maka hasilnya akan sama saja. Ingat bahwa huruf ini bisa kita gantikan dengan apa saja, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Misalkan Anda ingin memprint sesuatu string, misalkan hi, seperti pada contoh awal, maka dia akan mengeksekusi sebanyak karakter yang ada di dalam string tersebut.
Sehingga dia akan menulis hi berulang-ulang kali hingga seluruh karakternya teriterasi. Contoh selanjutnya adalah looping pada tuple. Misalkan kita memiliki objek tuple yang nilainya adalah 4, 5, dan 6. Sama seperti sebelumnya pada list. For i in tuple, print i. Maka hasilnya 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan melihat tuple unpacking. Apa itu tuple unpacking? Mari kita langsung saja pada praktek list 2 sama dengan objek berupa list yang berisi objek berupa tuple. Yang nilainya 1,2, selanjutnya 3 dan 4, selanjutnya 5 dan 6. Execute, kita cek length, list 2, maka elemennya ada 3. Jika kita mengiterasinya seperti biasa, for i in list 2, print i, maka dia akan mengiterasi elemen yang ada di dalamnya. Lalu, apa itu unpacking pada tuple? Unpacking pada tuple adalah kita ingin mengambil setiap bagiannya satu persatu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Caranya adalah for x, y. X, y ini dia mewakili dari elemen yang ada di dalam tuple, yaitu ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada 2 elemen. Maka kita pun membuat objek 2 kali, yaitu x dan y. Selanjutnya, in list 2, print x. Selanjutnya, print y. Maka hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah yang dinamakan dengan tuple unpacking. Contoh selanjutnya adalah iterasi pada dictionary. Misalkan kita memiliki dictionary yang nilainya adalah key yang pertama A1, nilainya 1, key yang kedua A2, A2 nilainya 2, dan key yang ketiga A3 nilainya 3. Execute. Lalu ketika kita mengiterasinya dengan for loop in d, i in d, print i. Dapat dilihat bahwa hasil dari iterasi tersebut hanya berupa key yang berada pada dictionary, bukan value-nya ataupun bukan keduanya. Oleh karena itu, kita akan berkenalan dengan metode atau fungsi pada Python, yaitu .keys, .values, dan .items. Misalkan seperti ini, dari dictionary yang tadi kita miliki, yaitu d.items, maka dia akan menunjukkan hasilnya, yaitu dalam bentuk tuple dan berupa list. Setelah itu, kita dapat melakukan unpacking seperti pada contoh sebelumnya yang kita lakukan pada tipe data tuple. Yaitu misalkan for k untuk keys, v untuk value, in di dalam d.items. Selanjutnya, print k untuk keys, print v untuk value. Maka akan muncul semuanya, yaitu A1 sebagai keys, 1 sebagai value-nya. A1, 1, A2, 2, A3, 3. Jika Anda menginginkan nilai dari keys-nya saja atau values-nya saja, maka kita dapat membentuknya dalam objek berupa list. Misalkan, list d.keys, karena kita menginginkan
keys, maka dia akan muncul A1, A2, dan A3. Sama halnya untuk values. Kita ubah dulu dalam bentuk list, D, values. Kan nilainya adalah 1, 2, dan 3. Perlu diingat bahwa dictionary adalah tidak berurutan. Karena contoh kita hanya memiliki nilai yang tidak begitu banyak, sehingga seolah-olah hasilnya adalah berurutan, yaitu 1, 2, 3. Namun jika Anda ingin memiliki nilai yang berurutan, maka kita dapat menambahkan fungsi sort. Misalkan seperti ini, sort. Nah, maka ini akan berurutan berdasarkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Sekali lagi perlu diingat bahwa dictionary adalah tidak berurutan. Pada bagian ini kita telah melakukan proses iterasi dengan menggunakan for loops pada tipe data list, tuple, string, dan dictionary. Ini sangat penting untuk Anda karena konsep ini sangat sering dilakukan pada proses pemrograman. Pastikan Anda memahaminya dengan baik dan mengerti berdasarkan dari contoh yang telah kita lakukan. Sekian pada bagian for loop. Pelajaran selanjutnya kita akan memasuki proses iterasi yang lain pada Python, namun menggunakan fungsi yang lain, yaitu while loop. Oleh karena itu, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.